Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslan, NIM 1831342017, kelas PJKR Parepare. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya, pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socios yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas cakupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat atau yang bisa disebut dengan masyarakat. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positif. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat secara luas. Sosiologi mempelajari tentang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan interaksi, kekuatan, dan lembaga sosial. Pengertian sosiologi menurut para ahli. Pengertian sosiologi menurut Soejono, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan sekelompok itu. Pengertian sosiologi menurut Alan Johnson adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitan dengan sistem sosial, sehingga sistem tersebut dapat mempengaruhi individunya serta bagaimana individu tersebut dapat mempengaruhi sistemnya. Pengertian sosiologi menurut William Augubrum dan Mayer F. Nimco. Sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Ruang lingkup olahraga. Ruang lingkup olahraga menurut pasal 17 ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi. Olahraga pendidikan menurut pasal 18, olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan ekstrakurikuler atau ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non-formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Olahraga rekreasi menurut pasal 19, olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, membangun hubungan sosial, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian tertentu yang mengandung lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan. Wajib menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga, menyediakan struktur
atau pemadu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga. Olahraga prestasi menurut pasal 20. Olahraga prestasi dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi keolahragaan. Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan mengawasi dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengembangkan perkumpulan olahraga, pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga, sentra serta pembinaan olahraga prestasi, pendidikan dan pelatihan, tenaga keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga prestasi, sistem panduan dan keolahragaan, prasarana dan prasarana olahraga prestasi, dan pengembangan bakat olahraga, sistem informasi keolahragaan, dan melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dan dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha, kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Sedangkan menurut Suharjono Sukanto, berdasarkan kekhususan dari ruang lingkupnya, sosiologi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam cabang, yaitu sosiologi umum dan khusus. Sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Contoh sosiologi khusus menurut Suharjono Sukanto: sosiologi pendidikan membahas hubungan di dalam kemasyarakatan dan pendidikan. Sosiologi perkotaan membahas masyarakat di kota-kota. Sosiologi pedesaan membahas masyarakat di pedesaan. Sosiologi hukum membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. Sosiologi politik membahas masyarakat dalam hubungan dengan politik. Sosiologi industri membahas masyarakat dalam dunia industri. Sosiologi pembangunan membahas masyarakat di dalam pembangunan. Sosiologi olahraga. Konsep sosiologi dipaparkan sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep sosiologi olahraga khususnya berkaitan dengan proses sosial yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai keolahragaan dari waktu ke waktu. Fenomena olahraga mengalami perkembangan waktu begitu pesat sampai ke dalam seluruh aspek olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badan dan kesehatan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karenanya, pemecahan masalah dalam olahraga dilakukan dengan pendekatan interdisiplin, dan salah satu disiplin ilmu yang memanfaatkan adalah sosiologi. Sosiologi berupaya mempelajari masyarakat dipandang dari aspek hubungan antara individu atau kelompok secara dinamis, sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagai wujud terbentuknya dan
terwarisnya tata nilai dan budaya bagi kesejahteraan pelakunya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia secara utuh menyeluruh. Definisi sosiologi sosial dapat berarti kemasyarakatan, struktur sosial, urutan derajat kelas sosial dalam masyarakat mulai dari terendah sampai tinggi, contoh kasta. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan yang nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok dan masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peran role diri, karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Tipe sosialisasi: formal, informal, proses sosialisasi, agen sosial, situasi sosial, karakteristik personal. Sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenankan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian dan permasalahan olahraga sebagai ilmu terapan. Sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga, yang oleh Donald John disebut sebagai perpaduan antara sosiologi dan olahraga. Olahraga berupaya membahas perilaku sosial manusia baik sebagai individu maupun sekelompok dan situasi olahraga. Artinya, saat melakukan kegiatan olahraga, pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Latar belakang munculnya kajian sosiologi olahraga ini dapat dikaji dari fenomena yang ada dalam dunia keolahragaan, yaitu pertama, ilmu keolahragaan menggunakan pendekatan interdisiplin dan cross-disiplin dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kedua, telah diyakini dan diakui kebenarannya suatu teori yang menyatakan sport is reflex the social education, atau sport is mirror of society, sebagai disiplin ilmu baru dan masih dalam proses memperoleh pengakuan dan komunitas masyarakat ilmuwan. Keberadaan olahraga telah berkembang sedemikian pesat, kajian terhadap dilakukan dalam frekuensi dan intensitas yang tinggi, baik secara mikro maupun makro. Secara mikro, kajian ilmu olahraga difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas teori yang dihubungkan pendukung ilmu olahraga, sehingga dihasilkan temuan-temuan yang dapat memperkuat keberadaan olahraga sebuah fenomena aktivitas gerak insani yang berbentuk pertandingan atau perlombaan guna mencapai prestasi yang tinggi. Kajian secara mikro dilakukan dalam konteks internal keolahragaan dan secara epistemologi diarahkan pada proses memperoleh ilmu yang digunakan untuk mengatakan kualitas gerak insani secara lebih efektif dan efisien. Secara makro, kajian ilmu olahraga diarahkan pada aspek fungsional kegiatan olahraga bagi siapapun yang terlibat langsung maupun tidak langsung, seperti pelaku, atlet, penikmat, penonton, pemerintah, pebisnis, dan sebagainya. Pada konteks itu, olahraga dikaji secara aksiologis untuk mengetahui pengaruh olahraga pada pelakunya tersendiri dan halnya luas, terutama pengaruh sosial yang mengakibatkan sosial olahraga tidak lagi dipandang sebagai aktivitas gerak insani tausis, melainkan telah berkembang secara cepat merambah pada aspek-aspek dari kehidupan manusia secara luas. Pengaruh olahraga di masyarakat tidak sekedar penghayatan menang atau kalah, tetapi lebih luas bagi menyangkut harga diri, kebanggaan, menyaluruh potensi-potensi destruktif, bahkan dengan agama. Dari paparan tersebut, olahraga telah diakui sebagai mikrokosmos kehidupan masyarakat. Upaya pengkajian terhadap masyarakat sebagai sistem dapat diakui dengan
mengkaji fenomena olahraga sebagai part sistemnya. Oleh karena itu, memecahkan masalah olahraga merupakan suatu upaya mendekatkan terhadap masyarakat luas, dan ini hanya mampu dilakukan dengan menggunakan sosiologi sebagai salah satu disiplin ilmu yang dilibatkan. Posisi olahraga dalam kajian sosiologi. Kependudukan sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas. Mengingat hal itu, para ahli terkait berupaya mencari batasan-batasan di bidang kajian yang telah relevan. Misalnya, Heisman menyatakan bagaimana dari teori sosiologi yang dimaksudkan dalam ilmu olahraga meliputi: pertama, sistem sosial, masalah figur sosial. Fleischer dalam studi sosiologi olahraga menemukan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada keimbangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori keprestasian wanita dan olahraga. Partisipasi wanita bidang olahraga sudah dimulai sejak tahun 70-an dan perubahan tersebut terjadi dengan cukup drastis. Ada beberapa alasan dan mengemukakan antara lain adanya perubahan yang terjadi terkait dengan nilai sosial yang terjadi pada masyarakat, terutama di negara-negara industri. Perubahan tersebut yakni berkaitan dengan peningkatan kesempatan baru, kebijakan pemerintah, aktivitas wanita, kesehatan dan kebugaran jasmani, pemberian penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita. Menulis buku Sosiologi Van de Sport menguraikan tentang kedudukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga adalah kebutuhan primer manusia yang harus dijadikan prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga yang efektif adalah olahraga yang berkeringat sampai pada level zona latihan. Gerakan adalah ciri kehidupan. Tiada hidup tanpa gerak. Apa guna hidup bila tak mampu bergerak? Nah, memelihara gerak adalah mempertahankan hidup. Meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terancang untuk memelihara gerak atau mempertahankan hidup dan meningkatkan kemampuan gerak, meningkatkan kualitas hidup. Seperti hanya makna olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya periodik. Artinya olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Masalah olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang dan waktu luang. Abdul Qadir Ateng menawarkan pokok kajian sosiologi olahraga yang meliputi peranatan sosial seperti sekolah dan proses sosial seperti perkembangan situasi sosial atau prestis dalam kelompok dan masyarakat. Berikutnya contohnya sosiologi olahraga yang dinyatakan oleh Abdul Qadir: pelepasan emosi dengan cara masyarakat. Pengaruh negatif dan emosi dalam kegiatan olahraga antara lain takut, marah, gelisah. Takut, marah itu membentuk pribadi, kembangkan nilai dasar, firefly, kontrol sosial, penjelasan, dan kemampuan prediksi, sosialisasi, perubahan sosial, kesadaran, keberhasilan. Gelisah adalah gejala takut atau dapat pula dikatakan taraf takut yang masih ringan. Biasanya rasa gelisah ini terjadi pada saat menjelang pertandingan akan dimulai. Rasa gelisah akan timbul apabila seseorang itu belum mengalami sendiri apa yang akan dilakukan ataupun adanya perasaan sentimen, kebingungan atau ketidakpastian. Takut. Hampir semua orang mempunyai pengalaman yang menakutkan
menakutkan. Takut biasanya berakar pada pengalaman sebelumnya atau pada masa-masa lampau yang mempengaruhinya terhadap tingkah laku dan kepribadian seorang akan berbekas sepanjang hidup. Marah dapat dikatakan sebagai reaksi kuat atas sesuatu yang tidak menyenangkan dan mengganggu pada seseorang. Ragamnya, mulai dari kejengkelan yang ringan sampai angka